Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Kenapa kabarnya luar biasa? Katakan samping kanan kirimu, kalau kamu punya Tuhan Yesus pasti luar biasa. Luar biasa. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, segalanya oleh karena kebaikan Tuhan. Biar benihmu jatuh di tanah yang subur, sehingga setiap kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan hidup kami diperlengkapi dan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Semua yang percaya katakan Amin. terima kasih. Bapak Ibu, saya percaya kita diberikan tema yang baik, yaitu berakar di dalam Kristus. Terima kasih Bapak Pendeta Yusuf dan juga keluarga dan juga tim pelayanan dan juga pengerja. Saya cukup bangga dengan gereja yang baru dirintis ini. Saya percaya bukan manusia yang merintis, tetapi Tuhan yang memulai. Saya sering ke Kapernaum Bapak Ibu. Tahun kemarin saya 3 kali ke Israel. Dan tahun ini cukup padat sekali karena kami ada Holy Land dan kami menolong banyak orang. Desember kemarin saya harus menjual mobil saya untuk memberangkatkan 5 orang supaya mereka tetap ke Israel. Karena buat saya, kita kerja itu bukan hanya untuk cari untung. Tapi pekerjaan kita adalah menghadirkan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah. Orang sudah bayar 5 orang Bapak Ibu. Kalau kita mau cari untung kita tinggal bilang, oh ini kotanya tidak cukup. Mundur saja di tahun depan atau apa. Tapi kita anak Tuhan, kita berbeda. Kalau kita bilang Holy Land-nya buat Natalan, ya kita Natal di sana. Puji Tuhan tetap berangkat Bapak Ibu, 5 orang. Istri saya bawa grup lain 15 orang. Kita gak bisa gabung karena mereka beda grup. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu. Bisa membantu dan menolong orang untuk menginjakan kaki di Israel. Dan juga memberkati Israel. Saya percaya firman Tuhan berkata, siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Saya berdoa supaya setiap saudara suatu hari saudara akan berangkat ke Israel. Katakan samping kanan kirimu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara pergi ke Kapernaum, itu ada patung di mana Petrus, di kakinya ada ikan. Dan dia juga membawa sebuah tongkat. Itu adalah tongkat gembala. Kita tahu Petrus adalah nelayan. Tapi di situ Tuhan memerintahkan 3 kali Petrus gembalakan domba-dombaku. Dan di situ juga Petrus memegang kunci kerajaan surga dan dunia. Di situ firman Tuhan berkata, I will build my church. Yang membangun gereja adalah Tuhan. Kalau saudara yang membangun gereja dirimu, kamu akan babak belur saudara.
Tapi kalau gereja itu yang Tuhan yang bangun, maka anugerah Tuhan ada dalam setiap langkah kita. Yang percaya katakan amin. Katakan bersama saya hanya mau berjalan dalam anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dalam hidup ini jangan merasa bisa, karena di sana Tuhan tidak akan ada. Tapi dalam hidup ini merasalah bahwa saya hanya bisa berjalan kalau ada Tuhan di pihak saya. Kalau ada Tuhan di pihak saya, tidak ada yang mustahil. Saya percaya yang tidak ada Tuhan buat jadi ada. Yang tidak mungkin Tuhan pasti akan nyatakan mujizat. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari kita buka sama-sama dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus, Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, saya percaya orang yang berakar di dalam Kristus tidak akan pernah takut, wah tahun 2026 ini ada pendeta yang mengatakan ini kan jadi tahun yang gelap. Ingat, Yesus ahli membuat yang gelap jadi terang. Dan ingatlah, rancangan daripada Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi melainkan rancangan yang damai sejahtera. Kalau dia Tuhan membuat tahun 2006 menjadi gelap, saya katakan dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan kita ahli membuat yang kita tidak ada harapan, di dalam Dia ada harapan. Saya percaya pekerjaan kita tetap diberkati. Tuhan akan memberikan anugerah dan kita berjalan dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Saudara, penting banget kita berakar rotet atau di dalam Kristus. Kenapa? Karena hanya Yesus yang menjadi pengharapan kita. Saya mengatakan Bapak Ibu, Bapak rohani saya adalah Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau Bapak rohani saya manusia, Bapak rohani saya bisa kecewakan saya. Tapi waktu Bapak rohani saya Yesus, maka pengharapan saya tidak akan pernah dikecewakan oleh Yesus. Yang sungguh-sungguh tulus mau kita maju adalah Tuhan Yesus. Yang benar-benar mau pakai kita tanpa embel apapun adalah Tuhan Yesus. Jadi dalam hidup ini, rindukan hanya Yesus yang menjadi pengharapan dalam hidupmu. Saudara suami istri, saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira karakter ibu-ibu gampang berubah enggak? Sulit. Karakter istri kita sulit berubah. Saya mau tanya ibu-ibu, karakter suamimu gampang berubah enggak? Lebih sulit lagi katanya. Jadi dalam hidup ini suami dan istri saja bisa mengecewakan. Tapi kalau suami istri itu di dalam Yesus, tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Sebab Yesus menjadi pusat dalam kehidupannya. Inilah yang Tuhan mau Bapak Ibu. Kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan hidup taat kepada kehendaknya. Yesus adalah penguasa. Yesus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Bukan agenda kita, tetapi agenda Tuhan. Saudara, orang yang mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan harus sungguh-sungguh bertobat. Bertobat dalam apa Pak? Segala hal. Apapun yang kamu cintai. Kalau kamu lebih mencintai hobimu, kamu sedang menghilangkan Tuhan dalam hidupmu. Anak-anak muda sekarang lagi musim pedal Bapak Ibu. Buat saya itu olahraga yang mahal. Dan buat saya lebih baik tenis aja. Tenis lebih murah Bapak Ibu. Bulu tangkis juga lebih murah. Banyak dari setiap kita ngikutin tren, perkembangan zaman. Tapi tidak pernah mengikuti pergerakan Tuhan. Yang memberkati saudara adalah waktu saudara mengikuti pergerakan Tuhan. Bukan mengikuti perkembangan zaman. Betul kita tidak boleh kelewatan dari zaman ini. Tetapi Yesus harus menjadi yang terutama. Karena Dia yang membuat jalan dan membuka jalan dalam hidup kita. Saudara dalam hidup ini up to date lah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bertobat dalam semuanya Bapak Ibu. Bertobat bukan cuma sama hobi kita juga, makanan juga perlu bertobat Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak ya kita ini dipanggil pulang katanya bukan karena Tuhan, karena makanan. Saya katakan tidak, kita dipanggil Tuhan itu karena kehendak Tuhan. Memang rumahnya sudah tersedia Bapak Ibu. Tapi kalau dilihat dari ukuran besar kecil ya kelihatan siapa yang hobi makan Bapak Ibu. Kadang makanan juga kita mesti bertobat.
Bukan hanya makan makanan yang enak, tapi makanan yang sehat. Katakan bersama saya, makan yang sehat. Bapak Ibu jangan banyak makan daging nanti kedagingan. Jangan banyak makan babi nanti kebabian. Jangan banyak makan anjing orang Batak ke RW-an, saudara. Katakan samping kanan kirimu, apa yang kamu makan jadi obat. Kalau kamu makan sehat, hidupmu sehat. Kita harus bertobat dalam segalanya Bapak Ibu. Bahkan waktu kita kecewa sama orang lain, berarti kita sedang mengharapkan sesuatu kepada orang itu. Dan kita melupakan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah Tuhan kita. Makanya saudara harus mengatakan, Bapak rohani saya adalah Tuhan Yesus. Sebab dia adalah Bapak yang sungguh-sungguh tulus dan mau kita maju dalam segala hal. Bapak Ibu, kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadikan dia penguasa atas hidup kita. Kita atur hidup kita belum tentu baik. Tapi kalau Tuhan yang atur pasti dahsyat. Siapa yang percaya di tahun 2006 ini adalah tahun pemulihan, kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Boleh lambaikan tangan, katakan bersama saya percaya. Jadi kalau ada hamba Tuhan sedang menubuatkan, oh tahun ini tahun susah, tolak dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita harus berperang dalam doa. Jangan meyakini, kata hamba Tuhan itu susah. Kita melupakan apa kata Yesus. Yesus berkata, jangan khawatir. Amin Bapak Ibu. Katakan samping kanan kirimu, jangan khawatir. Katakan samping kanan kirimu, kita punya Tuhan yang ahli membayar tagihan. Betul gak Bapak Ibu? Ibu-ibu itu sekarang belanjanya unik Bapak Ibu. Dia gak pergi ke mall tapi HP-nya belanja saudara. Tiba-tiba akhir bulan suami harus bayar pay letter saudara ya. Seperti itu ibu-ibu zaman sekarang. Gak belanja tapi di HP saudara. Kadang-kadang paketnya juga gak bayar. Tiba-tiba suami ada COD-nya datang saudara. Ibu-ibu juga harus bertobat dalam belanja saudara. Dalam segala hal. Keinginan daging kita mesti bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan berakar di dalam Kristus. Dan apa yang terjadi kalau kamu tidak berakar dalam Kristus? Kamu gak berjalan dalam anugerah Tuhan. Musa berkata, Tuhan kalau engkau tidak ada di sana, buat apa aku di sana? Sebab di sana tidak ada kasih karunia. Dalam hidup ini Bapak Ibu, belajarlah jadi orang yang suka menolong orang. Jangan suka buat susah orang. Nanti hidupmu makin susah. Hidup kita ini sudah susah. Jangan tambah susah lagi. Karena membenci dan menghalangi orang. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hati. Maka akan menerima kemurahan. Punyalah motivasi begini. Saya kerja bukan hanya cari cuan. Tapi keuntungan saya untuk menolong orang lain. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara punya hati ini, pekerjaanmu akan diberkati sebab kamu sadar kamu diberkati buat jadi berkat. You blessed to be a blessing. Kamu diberkati untuk jadi berkat. Banyak dari setiap kita Bapak Ibu, berkat itu berhenti sekali. Kenapa? Karena berkat itu kita simpen. Kita harus sadar berkat dari Tuhan adalah titipan. Sehingga kita diberkati harus disalurkan. Diberkati harus disalurkan. Gereja yang jadi berkat, gereja itu tidak akan pernah kekurangan. Tapi gereja jika berhemat, gereja itu akan kekurangan dengan luar biasa. Sebab firman Tuhan berkata, siapa yang menyebar harta akan bertambah kaya. Yang berhemat malah makin susah. Saya mengembalakan 4 gereja dari 4 gereja di Jakarta Bapak Ibu. Tidak besar, tapi banyak mengalami anugerah. Hampir semua gedung punya jemaat sendiri. Dan Tuhan kasih gratis. Saya punya prinsip, kalau Tuhan kasih gratis saya buka ibadah Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu memang hati saya. Saya gak mau ngoyo, mati-matian, harus bayar sewa, harus bayar ini, harus bayar itu. Enggak, saya mau begini, Tuhan aku yang melayani, jadi gembala kecil, engkau yang bertanggung jawab atas segalanya. Supaya apa? Enggak ada kesombongan dalam hidup kita. Oh itu gereja saya yang bangun, oh itu saya yang mulai, oh itu saya yang nabur. Kenapa firman Tuhan berkata setiap benih datangnya dari Tuhan. Kenapa kita harus sadari setiap benih datangnya dari Tuhan? Supaya kita gak merasa itu AC saya yang tabur. Itu keramik saya, itu kursi saya. Sehingga saudara melupakan bahwa semuanya juga datangnya dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga kalau kita nabur itu pun juga punyanya Tuhan. Dikembalikan kepada
Tuhan. Kita harus bertobat dalam motivasi. Jangan lagi menabur supaya lebih diberkati. Kamu pasti akan diberkati. Dan setiap hari adalah berkat yang baru Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tetapi understanding kita, pengertian kita, hati kita, motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan. Datanglah beribadah bukan untuk diberkati. Tapi saya datang beribadah karena saya mengasihi Tuhan dan rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu, ingat hidup kita. Ingat hidup kita. Banyak tagihan. Bayar anak, bayar ini, bayar itu, banyak sekali. Tapi setiap bulan Tuhan sertai kita dan kita bisa bayar. Itu karena Tuhan. Bagaimana kalau kita datang bukan lagi, Tuhan, aku datang bukan supaya kamu bayar KPR-ku, bukan supaya kamu bayar mobil, bukan supaya kamu bayar motor, tapi aku datang rindu mengalami Engkau karena aku tahu setiap bulan Engkau pasti bayar, tapi perjumpaan dengan Engkau adalah segalanya. Penyembahan itu adalah berserah total kepada Tuhan tanpa embel-embel apapun, dan perjumpaan dengan Tuhan lebih penting daripada segalanya. Saya dalam 4 tahun ini Bapak Ibu, waktu saya melihat gereja mengalami keuangan yang sangat struggle, saya putuskan bersama dengan tim, saya katakan untuk pembangunan panti asuhan dan gereja, saya katakan enggak usah ambil dari gereja lagi. Lalu siapa yang bayar? Saya katakan saya dan istri saya yang bayar. Saya bukan merasa hebat, tapi saya tidak mau gereja itu tidak punya uang hanya karena mendukung bangunan Bapak Ibu. Kenapa? Karena bangunan hebat apapun yang kita bangun, bangunannya tidak masuk surga. Amin Bapak Ibu. Tapi manusianya yang harus kita bangun. Kitanya harus dibangun. Tapi nyatanya setiap Sabtu Tuhan bayar kok bangunannya. Setiap Sabtu tukangnya Tuhan bayar Bapak Ibu. Dan 4 tahun ini setiap hari saya hanya menangis sujud di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu Sabtu kemarin Tuhan yang tolong, Sabtu besok juga Tuhan pasti tolong. Seorang anak muda datang kepada saya dan berkata, Pak, saya ambil KPR rumah 20 tahun. Lalu saya nggak bisa bayar, ini sudah 3 tahun. Apakah saya relakan saja supaya hilang? Saya mau katakan kalau 3 tahun Tuhan bisa sertai, 17 tahun ke depan Tuhan pasti sertai. Caranya bagaimana Pak? Bertobat setiap hari, sujud di hadapan Tuhan. Dan kalau rumahmu belum lunas, gak usah posting-postingan. Katakan samping kanan kirimu, kalau masih punya utang jangan sombong. Amin Bapak Ibu. Kalau mobilmu masih kredit gak usah foto, gak usah sombong. Kalau kamu dagang gak apa-apa Bapak Ibu. Amin. Tidak boleh ada kesombongan dalam hidup kita. Supaya setiap air matamu cuman keluar, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan bukan gagah dan kuat saya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu memesonaku. Harga di matamu. Mari jemaat Tuhan katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu memesonaku. Katakan selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari angkat tanganmu, katakan ku berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan ku berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Jemaat saja katakan ku berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku.
berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kita. Kalau saudara menyadari kamu berharga, maka tidak ada satupun yang bisa merendahkan kamu. Sebab di mata Tuhan kamu berharga. Tuhan akan pakai kamu dengan luar biasa. Dan kejadiannya yang dahsyat akan dinyatakan dalam hidup kita. Kamu harus punya satu percaya diri bahwa aku berharga. Katakan bersama saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Kalau berbicara tentang pertobatan dalam Roma 12 ayat 2, Tuhan gak mau kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapa dan apa yang bukan. Pertobatan dimulai dari pikiran, di mana pikiran hati kita berkata bahwa aku hidup untuk melakukan kehendak Bapa, hidup hanya untuk agenda Tuhan dan berjalan bersama Dia. Mari Bapak Ibu, murnikan hati kita. Yesaya 48 ayat 10 berkata, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, tetapi bukan dengan perak, melainkan aku telah menguji engkau dalam tungku penderitaan. Di dalam penderitaan kita Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia sedang membentuk karakter kita. Kita yang tadinya sombong, merasa hebat, tiba-tiba pekerjaan kita hancur. Sampai-sampai kita nggak pernah berlutut, Tuhan izinkan kita berlutut sampai nangis-nangis. Kenapa? Karena Tuhan pingin bilang, nak, bukan kamu yang perform dalam hidupmu, tapi aku yang akan perform dalam hidupmu. Waktu kamu bersujud dan berlutut dan mengandalkan aku. Saudara, Tuhan sangat benci sekali kesombongan. Makanya dalam hidup ini kalau kita melayani Tuhan, jangan merasa paling hebat. Kalau kita melayani Tuhan atau beribadah, jangan merasa paling suci. Tapi semakin melayani, semakin berkata, Yesus yang makin besar, Yesus yang makin besar. Aku hanya kacung yang mentaati perintah Tuhan. Jadi kalau saudara dipuji berkata, bukan saya Pak, saya hanya kacung. Tapi semua karena Tuhan. Kita hanya dulos, kacung yang mentaati perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu, murnikan hati kita. Tuhan mau melihat hati kita yang murni. Murni, tulus, tanpa modus. Katakan sampingkan negerimu, tulus bukan modus. Setiap penderitaan yang Tuhan izinkan, itu adalah sebuah ujian. Dan percayalah, apa yang hilang dalam hidupmu, Tuhan akan gantikan 2 kali lipat. Kalau saudara berkata, Pak, orang tua saya hilang, di COVID kemarin ada yang meninggal, Tuhan bisa gantikan. Saya mau katakan begini, orang yang sudah di surga, kalau suruh turun ke dunia gak bakal mau Bapak Ibu. Betul, gak bakal mau. Saudara panggil 100 kali, 1000 kali, gak bakal mau. Jadi izinkan keluarga kita yang sudah meninggal, dia sudah tenang, percaya Yesus mati, pasti masuk surga. Amin Bapak Ibu. Giliran kita yang ada di dunia ini, kita punya PR yang besar. Apa yang harus kita lakukan buat Tuhan? Apa yang harus kita tinggalkan buat Tuhan? Saudara, kita hanya meninggalkan yang pertama nama baik. Yang kedua ajaran baik. Ada banyak hamba Tuhan Bapak Ibu. Saya kemarin di Israel di sidang Bapak Ibu. Kenapa kamu jual Israel terlalu murah? Saya bilang loh, saya datang ini niatnya untuk nolong orang, bukan mau cari untung. Karena di gereja saja saya tidak ambil apa-apa Bapak Ibu. Karena jemaat saya itu pemulung, orang-orang susah, waria-waria tua. Betapa jahatnya saya mengambil uang gereja itu untuk kepentingan dan juga kedagingan saya. Sehingga mungkin ini panggilan saya dan istri saya, mengembalikan itu buat Tuhan. Sehingga kami terbiasa, yang namanya melayani adalah mengembalikan kepada Tuhan. Berkat yang kami terima, kami taruh ke kas supaya menolong setiap kekurangan yang ada. Jadi berkat buat sembako. Saya katakan, loh ini hati saya untuk nolong orang berangkat ke Israel. Saya katakan, kamu memusuhin saya silakan. Tapi 1000 pintu yang kamu tutup, ada 100.000 pintu yang Tuhan bukakan. Waktu kamu maju dipakai Tuhan, akan ada banyak orang yang tidak senang. Bahkan saya dihalangi orang khotbah supaya saya nggak ngomong tentang Holy Land Bapak Ibu. Karena banyak hamba-hamba Tuhan, mereka hamba Tuhan di gereja, tapi waktu bisnis mereka jadi hamba uang. Suatu kali hamba Tuhan berkata, Sandi, pelayanan adalah pelayanan, bisnis adalah bisnis. Hati saya nggak enak. Karena Tuhan mau kita menjadi garam dan terang dunia. Amin Bapak Ibu. Artinya kita berbeda dengan orang di dunia. Tuhan mau dalam pekerjaan kita,
menghadirkan kerajaan Allah. Bukan menipu dan merugikan orang. Ada bagian kita Bapak Ibu. Saya mau katakan kalau kamu benar, tidak akan ada satu pintu yang ditutup oleh Tuhan. Tapi kalau kamu salah, akan ada banyak pintu yang tertutup dalam hidupmu. Mari murnikan hatimu. Kalau saudara punya barang jelek Bapak Ibu, sama barang bagus, kira-kira dicampur atau dipisah? Yang betul, jujur. Katakan saja Pak, ini kenapa kok ini reject, harganya setengah harga. Kalau mau silakan, kalau enggak silakan. Satu kali ada anak rohani saya, dia jualan bakso Bapak Ibu. Uniknya kalau dalam satu bakso itu pasti ada 1-2 bakso yang enggak bagus Bapak Ibu. Saya katakan kepada dia, kamu kalau enggak bagus, buang aja. Loh rugi Pak, loh anak Tuhan itu berani rugi. Karena untungnya dari Tuhan bukan dari manusia. Kalau kamu jualan, kasih kualitas yang terbaik. Begitu orang lihat ada 2 bakso yang jelek, dia gak akan beli lagi sama kamu. Apalagi mereka tahu kamu orang Kristen. Orang Kristen lagi. Orang Kristen ini paling unik Bapak Ibu. Kalau ditagih utang paling lama Bapak Ibu. Terus bayarnya maunya nyicil lagi. Aduh darah Yesus, jangan tertawa, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Itu saudara. Saya katakan kepada dia, apa yang terjadi Bapak? Hari ini Bapak Ibu, dia jualan pentol bakso, sehari bisa lebih dari 10 kilo Bapak. Kenapa? Dia jual kualitas untuk Yesus, bukan untuk dirinya. Kalau kamu bertobat dan murni seperti ini, kamu pasti sukses. Yang membuat kamu tidak sukses adalah apa? Kedaginganmu, keserakahanmu. Melihat sebuah keuntungan, oh ada proyek, ada ini, ada itu. Sudah mikir proyek belum turun, jalan-jalan sudah dipikir. Oh nanti saya mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Coba kalau proyek belum turun, wah saya mau nabur ke gereja, saya mau nolong keluarga saya yang susah, saya mau bantu orang tua saya. Punya hati yang lebih seperti itu Bapak Ibu. Maka proyeknya tidak akan berhenti. Dan berkat Tuhan mengalir dahsyat dalam hidup. Katakan bersama saya, ada alasan kenapa Tuhan memberkati saya. Katakan samping kanan kirimu, jangan lupa traktir saya. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan mau kita berakar dan dibangun. Berakar artinya Tuhan mau Bapak Ibu. Paulus mengingatkan tentang metafora untuk menggambarkan pertumbuhan rohani yang kokoh. Seperti pertanian Bapak Ibu. Ya, seperti pohon yang akarnya menghujam atau sampai ke dalam tanah untuk mendapatkan nutrisi yang kuat. Makanya orang percaya harus berakar di dalam Kristus untuk memperoleh apa? Kekuatan rohani. Dunia pasti mengecewakan kamu, marketplace pasti banyak nipu kamu. Tapi kalau kamu di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan kasih muka-muka orang-orang yang suka tipu, suka rugikan saudara. Saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang akan menjadi berkat dan memberkati saudara. Tuhan mau kita berakar supaya apa? Kita menjadi orang yang stabil rohaninya dan tidak serakah dalam segala hal. Bapak Ibu, ajaran dunia itu bisnis. Coba siapa yang pernah jadi sales? Atau saudara jualan apartemen, coba perhatikan baik-baik. Pasti dia bilang, wah area A sudah habis semua Pak, ini tinggal 2 unit nih. Ini kalau Bapak gak ambil, ini bisa hilang. Bapak gak akan dapat kesempatan lagi. Saya mau tanya, beneran 2 unit atau enggak? Enggak. Apakah kamu mau dagang seperti itu? Ikuti hati nuranimu. Anak Tuhan bicara benar, berkatnya dari surga. Itu pondasimu. Saya gak perlu nipu orang buat untung, buat cari cuan. Saya gak perlu merugikan orang. Tapi waktu saya benar, Tuhan buka 1000 pintu buat saya. Saudara yang kedua, dibangun artinya apa? Tuhan mau seperti kita ini bangunan. Menunjukkan proses konstruksi yang kuat. Pondasi yang kuat di dalam Kristus. Yesus menjadi pondasi dalam hati kita. Anak muda itu berkata, Pak apa yang saya harus lakukan? Sujud berlutut 17 tahun ke depan. Saya percaya kalau kamu tiap hari berlutut, gak sampai 20 tahun KPR-mu sudah lunas. Saudara tahu dia berlutut setiap hari, dia ikuti saya. Saya aja kadang-kadang berlututnya Bapak Ibu.
Tapi dia setiap hari dia ikuti. Saudara tahu apa yang terjadi? 3 tahun kemudian KPR-nya lunas. Jadi dalam hidup kita ini kalau sedang berkredit, mencicil sampai menggigil Bapak Ibu, banyaklah sujud di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kalau motor baru gak usah difoto, itu juga belum lunas. Amin Bapak Ibu. Katakan samping kanan kirimu, kalau belum lunas gak perlu disombongkan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, iri hati dan sakit hati itu membusukkan tulang Bapak Ibu dan mengeringkan jiwa. Makanya orang yang iri hatinya banyak, itu pasti di tasnya ada fresh care, tolak angin Bapak Ibu. Badannya sering sakit-sakit Bapak Ibu. Iya, orang iri hati itu gak seneng orang lain seneng. Susah lihat orang lain senang Bapak Ibu, betul ya? Dia gak senang. Suatu kali Bapak Ibu, kalau bangunan kita gak kuat maka kita iri hati orang lain dipakai Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Katakan samping kanan kirimu, ada porsinya. Saudara kira enak jadi mega church Bapak Ibu? Gak enak Bapak Ibu. Itu listriknya tiap bulan berapa saudara? Gajinya berapa? Banyak kebutuhannya. Lebih baik kita sederhana tapi semuanya Tuhan yang bayar. Amin Bapak Ibu. Saya melihat hamba Tuhan sekarang lebih dari artis Bapak Ibu. Panggilan kita adalah melayani seperti Yesus. Kamu boleh kaya di pekerjaan, tapi apakah kamu bisa sederhana seperti Yesus? Amin. Kalau memang dari 20 tahun lalu jamu cuman Seiko, pakailah Seiko saudara. Saya kalau dikasih Rolex sama jemaat saya jual Bapak Ibu. Buat pembangunan ngapain saya pakai Rolex? Orang lihat saya pakai Rolex pasti orang bilang KW nih saudara. Tapi kalau hamba Tuhan besar pakai Rolex orang bilang, wow ini pasti asli saudara. Katakan samping kanan kirimu, gak perlu banyak gaya, yang penting diberkati Tuhan. Jadi kalau diberkati Tuhan, silent. Semakin diberkati semakin silent. Katakan samping kanan kirimu, semakin kamu silent semakin diberkati. Jadi kalau diberkati gak usah pamer-pamer, takutnya banyak yang mau pinjem uang Bapak Ibu. Betul gak Bapak Ibu? Kalau diberkati diam saja, makin berkatnya berlimpah. Amin Bapak Ibu. Sujudlah setiap hari di hadapan Tuhan. Pakai lutut kita, aduh saya gak kuat sujud Pak, saya gak kuat, pakai bantal Bapak Ibu. Nangis di hadapan Tuhan, itu kekuatan kita. Saya bersyukur menjadi hamba Tuhan masih bisa nangis di hadapan Tuhan. Masih bisa sama istri gandengan tangan, Tuhan ini besok gimana. Saya bersyukur. Kalau orang tanya, kok masih bisa, kok gak berhenti aja. Kalau saya berhenti saya gak ngelihat pertolongan Tuhan. Tapi dengan lutut dan air mata saya melihat Tuhan yang bekerja. Sehingga tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup kita. Tuhan mau pondasi kita kuat, yaitu Yesus sendiri. Dan mari bertambah teguh dalam iman. Kenapa? Karena keyakinan kita harus semakin kuat. Sesuai dengan ajaran yang sehat yang telah kita terima. Katakan bersama saya, Yesus saya gak pernah aneh-aneh. Katakan bersama saya, Yesus saya gak pernah aneh-aneh. Jangan ikut yang aneh-aneh. Kalau ada penginjilan orang mati gak usah ikut-ikut Bapak Ibu. Saksi Yehova gak usah ikut-ikut Bapak Ibu. Ya, Yesus kita gak pernah aneh. Ikut yang sehat. Teladan kita Yesus. Kesederhanaan seperti Yesus. Makin diberkati, gak usah sombong Bapak Ibu. Saya ketemu orang kaya raya Bapak Ibu. Punya hotel hampir di seluruh kota di Indonesia. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya pakai baju rapi ketemu dia. Saudara tahu apa yang dia pakai? Dia pakai celana pendek dan sandal jepit Bapak Ibu. Santai sekali. Dan waktu ngobrol 5 menit dia bilang, masih ada perlu lagi Pastor Sandi? Karena saya harus pergi. Saya hanya dikasih 5 menit Bapak Ibu. Saya tanya, Pak saya datang jauh-jauh ketemu Bapak. Kenapa hanya 5 menit? Saya mau katakan Pak, saya banyak ketemu hamba Tuhan. Dan kalau ngobrol lebih dari 5 menit, banyak ngomongan yang ngawur dan sia-sia. Jadi kita juga harus kendalikan lidah kita dan pembicaraan kita. Jangan kekecewaan yang keluar dalam hati kita, tetapi kekuatan Tuhan. Kita boleh menderita, tapi itu diizinkan Tuhan untuk kita next level dan menjadi orang yang lebih hebat daripada yang kemarin. Amin Bapak Ibu.
Katakan bersama saya, proses dari Tuhan pasti indah. Saudara, Tuhan mau kita menjadi orang yang hebat. Menjadi orang yang tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran akhir zaman. Teologi kemakmuran, ayo harus buah sulung, harus nabur, harus perpuluhan, harus apa. Saya mau katakan, firman Tuhan katakan apa, taati saja. Tapi motivasi kita memberikan perpuluhan adalah mengasihi Tuhan. Bukan supaya dapat lebih daripada apa yang kita kasih. Dan Tuhan melihat hati yang bertobat lebih penting daripada uang yang kita kasih. Amin Bapak Ibu? Betul? Hati yang bertobat lebih penting. Saya ajarkan ini kepada jemaat Bapak Ibu. Dulu waktu saya ulang tahun Bapak Ibu, jemaat itu kasih uang pakai bunga gitu. Tiba-tiba ada pemulung satu namanya Uncle Sam, dia dari Johor dan dia menjadi warga negara Indonesia. Dia seorang waria Bapak Ibu. Dia datang, "Pastor, this is real money." I said, "Yes, do you want?" Tapi hari itu dia bilang, "No." "Why? This is your gift. This is your gift, so it's not for me," dia bilang. Itu bukan buat aku. Saya kadang kalau dia bilang iya, saya deg-degan juga sudah. Tapi hari itu saya umumkan kepada jemaat. Mulai tahun depan kalau gembalanya ulang tahun gak usah norak-norak seperti ini. Kan sudah tahu rekening gembala berapa kan. Transfer aja saya bilang. Ya gak usah ditunjuk-tunjukin. Transfer aja. Dan kamu tahu transfer itu buat nyekolahkan orang, buat pembangunan, buat apa. Saya ngomong kepada mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya ngomong seperti itu. Semenjak itu gak ada kado lagi buat saya. Mereka juga tidak transfer Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur ada berkat Allah yang selalu transfer dalam hidup kita. Katakan bersama saya, tulus dan tanpa modus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan mau kita melimpah dengan syukur. Setelah kita berakar, kita kemudian dibangun dan diteguhkan di dalam iman kita. Semua proses pasti menghasilkan hasil yang luar biasa dengan rasa syukur. Orang melihat kita bukan dari pinter khotbah Bapak Ibu, tapi buah yang kita hasilkan. Saya memiliki banyak anak rohani. Ada yang keluar dari penjara, ada yang gak benar Bapak Ibu. Banyak selebgram yang saya layani, mereka rata-rata HIV AIDS Bapak Ibu. Saya punya latar belakang sama dengan mereka. Saya juga dulunya sampah. Kelas 2 SMP saya narkoba. Orang tua saya majelis gereja Bapak Ibu. Mereka melayani Tuhan tapi tidak punya waktu buat anaknya. Tiba-tiba mereka melayani, mereka divorce, mereka cerai Bapak Ibu. Bahwa saya lari ke narkoba, saya pakai putau. Kami 7 orang, jarum suntik itu muter Bapak Ibu. 6 orang yang sama-sama dengan saya narkoba, 6-6-nya sudah mati. Mereka positif HIV dan mereka hepatitis C, semuanya sudah meninggal. Tinggal saya yang masih hidup hari ini. Saya sadar hidup saya dulu sampah. Waktu saya melayani Tuhan, Tuhan kasih kehidupan yang lebih baik. Kita pun harus menerima orang-orang gagal, orang-orang yang tidak benar, sampah-sampah dunia. Mereka masuk ke gereja, mereka menjadi sebuah harta karun yang keluar dari tempat kegelapan. Gereja harus menerima dan menjadi wadah untuk menolong orang lain. Kenapa? Karena dulunya kita ditolong dan hari ini kita harus menolong orang lain. Amin Bapak Ibu. Ada Andi mengantar saya hari ini dari Jakarta ke Bandung. Dia punya sepupu Bapak Ibu. Ya, dan banyak sekali anak-anak muda hamil di luar nikah ditolak oleh gereja yang mega church. Mereka menghubungi saya. Mereka, "Pastor, apakah kami bisa diberkati?" Saya katakan memberkati kalian di gereja tidak bisa, tapi meneguhkan kalian menjadi pasangan hidup yang bertobat, saya bisa. Tapi jangan hanya karena perut kalian sudah besar, lalu kalian tidak ikut bimbingan pranikah. Banyak sekali yang saya tolong Bapak Ibu. Dan apakah gereja kita cari keuntungan? Enggak. Dan rata-rata mereka yang menikah, mereka adalah orang-orang yang tidak punya uang. Apa yang terjadi? Saya bangun IO, anak-anak muda, yang mereka gagal dalam pernikahan, mereka hamil di luar nikah. Mereka buat IO. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka menabur. "Pak, pernikahannya si A, saya nabur 50 bungkus." Jadi IO-nya gratis, gerejanya gratis, makanannya gratis dan nolong mereka Bapak Ibu. Kerinduan saya apa? Gereja menerima mereka, gereja mengasihi mereka dan mereka ke depan menjadi saksi Kristus yang menyelamatkan generasi di depan. Anak-anak muda khususnya yang perempuan. Kalau ada laki-laki
pengangguran datang kepada kamu ngelamar, tolak mentah-mentah. Ya, tolak mentah-mentah. Kalau dia sebelum nikah saja sudah pemalas, jangan harap setelah menikah dia rajin. Ya, nanti kamu yang kerja, adik-adik perempuan, bukan laki-laki itu. Tukar tambah, cari yang baru. Sebab kalau sudah menikah nggak bisa tukar tambah. Saudara tinggal berdoa, Tuhan panggil dia duluan atau saya duluan. Karena pernikahan jadi neraka, betul gak Bapak Ibu? Tiap hari ibu, Tuhan capeklah punya suami begini, cepat panggil Tuhan. Supaya bisa tukar tambah, yang dipanggil bukan suami malah saudara yang dipanggil Tuhan. Saudara dalam hidup ini jangan sampai salah menikah. Adik-adik perempuan ingat baik-baik. Kalau laki-laki itu yang melamar kamu belum punya rumah, tolak dulu. Belum punya pekerjaan, tolak. Kenapa? Rumah penting. Saya sering kali bimbingan pranikah Bapak Ibu. Saya tanya, yang laki-laki kerja apa? Belum ada kerja. Cari gereja lainnya saya bilang. Saya tolak dulu. Kamu kerja dulu nak. Nanti baru bimbingan. Tapi kami sudah DP gedung. Saya bilang biarkan DP-nya hangus. Saya bilang. Kamu menikah di pesta hebat. Tapi setelah itu kalian kontrak sana kontrak sini. Mendingan DP itu sekarang ada banyak rumah tanpa DP. Betul Bapak Ibu? Yang kecil jauh gak masalah. Yang penting punya modal. Kamu ngelamar laki-laki datang. Kamu punya apa? Wah puji Tuhan om. Udah KP rumah. Oh ada ya? Ada puji Tuhan. Luas berapa? 70 meter. Ya ada 3 kamar. Ya puji Tuhan lah. Walaupun KPR tapi kita punya pondasi gak ngontrak. Itu diterima. Ibu-ibu tolonglah jadilah mertua yang matre kalau belum nikah. Supaya anakmu tidak menderita. Kalau kamu nikahkan anakmu dan anakmu menderita, buat apa kamu nikahkan? Betul? Saudara, dulu saya sangat pelit dengan istri saya. Maaf Bapak Ibu. Saya lebih mengutamakan pelayanan. Sangat mengutamakan pelayanan. Apa-apa gereja, apa-apa anak rohani, sekolahin orang, kuliah mereka. Terus Bapak Ibu. Istri saya tiap hari dia cuma sujud sambil menangis. Suatu kali saya pura-pura tidur dan dia berdoa. Pegang tangan saya di samping saya. Dia pegang pelan-pelan gak sengaja gitu Bapak Ibu supaya saya dengar. Tiba-tiba berdoa, Tuhan apakah suamiku ini lebih mengasihi engkau? Itu baik sih Tuhan. Tapi aku juga istrinya. Aku rindu diberkati oleh suamiku. Saya dengar itu saya tidur sambil menangis Bapak Ibu. Ternyata 2 tahun saya melayani Tuhan jadi gembala. Tahun itu saya merasakan saya menjadi suami yang gagal. Saya tidak bisa bahagiakan istri saya. Dan saudara, mulai hari itu saya balik. Tuhan pribadinya nomor 1. Yang kedua adalah keluarga. Waktu saya mulai memberkati keluarga saya, hidup kami yang susah diubahkan diberkati oleh Tuhan. Suami-suami jangan pelit sama istri. Hidupmu makin susah, pekerjaanmu susah. Tapi kalau kamu memberkati istrimu, kamu akan lihat banyak pintu yang terbuka dalam hidupmu. Kita diberkati untuk membahagiakan keluarga kita, bukan bikin susah keluarga kita. Betul tidak ibu-ibu? Katakan kepada suami, Pak jangan lupa transfer. Betul bapak-bapak, waktu saya mulai memberkati istri saya, kehidupan ekonomi kami berubah. Hari ini saya tetap tanggung jawab kepada Om Yusuf. Om Yusuf. Saya tetap tanggung jawab. Hari ini istri saya ada di Jepang Bapak Ibu. Dia sedang liburan dengan keluarga. Kemarin waktu di Singapura dia bilang, udah pelayanannya diundur. Saya bilang gak bisa. Saya hidup itu karena Tuhan. Saya pernah koma 3 bulan, overdosis. Dan buat saya hidup saya melayani Tuhan. Sudah kamu liburan, ini uang jajan. Istri itu kalau dikasih uang jajan, senyumnya luar biasa Bapak Ibu. Kalau prinsip saya happy wife, happy life. Bukan takut istri, bukan. Tapi saya tahu, saya dipakai Tuhan karena ada penolong yang hebat. Ada istri yang berdoa dengan luar biasa. Kasihi keluargamu. Kamu melayani Tuhan, kamu bersyukur punya proyek tapi kamu pelit kepada anak istrimu percuma. Suatu kali saya diajak ketemu seorang pengusaha yaitu di Puri Indah Bapak Ibu. Dia memberikan saya cek 200 juta untuk pembangunan. Tiba-tiba istrinya merengut Bapak Ibu. Saya tanya, C kenapa kok ini banget?
Ini loh, suami saya itu aneh Pak Pendeta. Kenapa C? Anak kita itu 2 minggu lagi mau bayar kuliah. Ya 180 juta lebih lah kalau nggak salah. Nah ini malah nabur ke gereja 200 juta. Ini kan nggak benar. Saya bilang salah tanya ini saudara. Salah tanya saya, harusnya saya terima langsung pergi saudara. Tapi hari itu Tuhan bilang, kalau kamu terima itu kan jadi pertemuan terakhir dalam hidupmu. Saya bilang, Pak, saya minta maaf. Lebih baik gunakan saja uang yang Bapak tabur ini saya kembalikan untuk anak kuliah dulu. Masalah gereja, masalah bangunan tenang Pak. Saya melihat setiap minggu ada pertolongan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, setiap bulan kita ketemu Bapak Ibu. Artinya lebih daripada itu sudah. Jangan jadi hamba uang. Jadilah hamba Tuhan yang tulus. Menolong orang dan mempertemukan orang dengan Tuhan. Dan kelimpahan kita bersyukur adalah waktu melihat orang lain diberkati. Bapak Ibu, mengampuni sulit atau gampang? Sulit atau gampang? Sulit bagi orang yang tidak mau mentaati firman Tuhan. Betul. Kalau kamu mau taat, Roh Kudus akan memampukan saudara mengampuni orang. Suatu kali Bapak Ibu, saya minta waktu sedikit saja. Izin Om, sedikit saja. Karena saya jauh-jauh dari Jakarta Om. Saya punya WL, bagus banget Bapak Ibu. Nyanyinya bagus sekali, penghayatannya bagus. Saya tolong dia, suatu kali Bapak Ibu. Dia pinjam uang yang cukup besar kepada saya. Dan salahnya saya gak ngomong istri saya. Tiba-tiba waktu dia saya kasih, saya transfer, 3 bulan hilang Bapak Ibu, gak bisa dicari. Barulah saya pengakuan dosa kepada istri. Saya minta maaf ya Hani, kenapa? Itu pinjam uang, hilang uangnya. Oh udahlah, udah biasa kamu mah begitu katanya. Berapa? Kaget dia, karena banyak saudara. Saya minta ampun, kata istri saya udah tenang aja. Yang hilang Tuhan pasti kembalikan. Itu berat sekali buat kami, itu goncangan yang cukup sulit. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya khotbah di satu gereja yang cukup besar. WL-nya dia saudara. Wah haleluya. Kesempatan. Sambil khotbah saya sindir sedikit. Kita pelayanan udah S2, MTH, gak bayar utang. Gimana mau masuk surga? Sambil sindir. Tapi dalam hati Tuhan ampuni saya. Saya duduk di depan gini selesai khotbah. Pengerja panggil saya. Pak tolong ke depan jabat jemaat. Saya bilang gak usah. Saya disuruh Tuhan berdoa. Saya takut anak ini lari saudara. Seperti ini saudara, gak ada pintu belakang. Oh ini ada saudara, tapi di gereja itu gak ada. Saya tungguin di bawah, dia gak turun-turun Bapak Ibu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang naik, oh siap naik. Tagih kan, oh, puji Tuhan yang penting dapat berapa lah hari ini. Minimal PK saya ambil lah, gak bercanda. Enggak, PK pemusik berapa sih Bapak Ibu. Saudara saya naik, tiba-tiba Roh Kudus bilang ampuni dia, siap. Doakan dia, siap. Roh Kudus bilang apa yang terakhir? Bilang hutangnya lunas, enggak mau. Enak aja, saya kerja mati-matian, saya kumpulin, bilang hutangnya lunas, enggak. Saya bilang. Tapi hari itu dia bilang, Pak, saya minta maaf Pak, saya bukan kabur. Kamu enggak kabur nak menghilangkan diri. Menghilang kamu bukan kabur, iya menghilang. Hari ini aku ampuni kamu. Oh dia nangis Bapak Ibu. Saya doain dia. Saya enggak tahu kenapa Roh Kudus bilang, udah hutangmu lunas. Saya doa sambil nangis Bapak Ibu. Karena hutangnya banyak banget Bapak Ibu. Singkat cerita, hampir kurang lebih sekitar 4 bulan dia telepon saya. Pak Gembala, apa kabar? Oh kabar baik. Waktu Bapak doakan saya ngalami diberkati Tuhan. Kemarin waktu saya menghilang Pak, susah sekali hidup saya. Tapi hari diberkati, Pak saya minta nomor rekening. Saya bilang udahlah gak usah banyak gaya. Saya bilang yang kemarin aja lu gak bisa bayar. Saya bilang udahlah gak usah banyak gaya. Udah kalau sedikit gak usah transfer saya bilang. Saudara dia transfer berapa? 2 kali lipat dari hutang. Pengampunan adalah melepaskan berkat buat orang. Dan mengembalikan berkat dalam hidup kita. Tuhan mau kita berlimpah syukur apa? Syukur Tuhan aku bisa mengampuni orang. Bisa mengampuni Bapak Ibu? Bisa mendoakan orang? Bisa bilang lunas? Ya kalau udah 5, 6 tahun, 10 tahun gak bayar udah biarin aja Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.
Tuhan mau kita menjadi pohon yang berakar kuat, yang akan menguatkan pohon-pohon lain dan memberikan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadilah pohon yang menghasilkan buah dan buahnya manis dan dinikmati oleh orang. Dan Bapak Ibu, terakhir saya mau katakan, jangan pernah harapkan sesuatu kepada manusia, engkau akan kecewa. Tapi waktu engkau mengharapkan dirimu kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari pejamkan matamu Bapak Ibu. Saya minta maaf, saya mohon ampun, saya tidak lebih dari setiap Bapak Ibu. Saya hanya hamba Tuhan, biasa. Tetapi Tuhan rindu hari ini selubung yang menutupimu dibukakan dan hatimu kembali kepada Tuhan. Apa yang menghalamimu diberkati. Kebencian, kepahitan, iri hati. Kalau kamu mau berakar di dalam Kristus, kamu masih sakit hati, kamu masih kepahitan, kamu iri hati kepada iparmu, keluargamu, kakakmu, adikmu, kepada teman pelayananmu, kamu gak akan berbuah buat Tuhan. Akarnya gak akan kuat, pohonnya gak akan kuat. Kenapa? Karena kebencian, kepahitan itu menghalangi pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Maukah hari ini kita menyadari bahwa tahun 2026 adalah tahun pemulihan. Pemulihan kita dengan Tuhan, pemulihan kita dengan sama. Maka waktu kamu dipulihkan, kamu akan berjalan dalam kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Seberapa banyak saudara yang rindu mengampuni hari ini. Taruh tangan kananmu di dadamu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Aku tahu kehilangan itu gak enak Bapak Ibu. Kau berkorban banyak, kau berupaya banyak dan kau disakiti. Tapi hari ini katakan, aku mengampuni Tuhan. Dan hari ini, saat ini juga, setiap belenggu yang mengikatmu dipatahkan, dibebaskan. Setiap tembok yang mengalamimu dihancurkan. Dan engkau mengalami kemerdekaan, engkau dipulihkan dan mengalami kedahsyatan Tuhan. Tergenapilah firman Tuhan di gereja ini. Tanda heran dan ajaib terjadi. Kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang lemah akan dikuatkan. Yang berbeban akan Tuhan berikan kelegaan dan jalan keluar. Kami berdoa Yesaya tergenapi. Di mana bangsa-bangsa akan datang ke gereja ini. Raja-raja akan datang ke gereja ini. Anak-anak rohani akan datang ke gereja ini. Kami akan melihat 1000 anak muda dimenangkan. 1000 anak muda akan dimenangkan. Dan ada generasi Yeremia dan Gideon di tempat ini. Dan kami berdoa kekayaan bangsa-bangsa dicurahkan di gereja ini. Bapa, kami mau rindu hidup berakar di dalam Tuhan. Dan hidup melakukan kehendak Bapa. Terjadilah kehendak-Mu. Dan kami percaya kejadian-Mu pasti dahsyat. Pemulihan-Mu pasti luar biasa. Keajaiban-Mu akan dinyatakan. Dan kami akan lihat berjalan dalam anugerah, kemurahan dan kasih karunia yang luar biasa. Semua yang siap dipakai Tuhan sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap dipakai Tuhan katakan amin. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri katakan mumpung masih hidup berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.